Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita masih di Sequel Teknologi World Wide Web, di mana pada episode 2 ini nanti akan saya perkenalkan mengenai pemrograman soket ya. Nah, pembahasan saya awali tentang ini sekilas soket dulu ya. Jadi gini, mengimplementasikan protokol TCP/IP ke bahasa pemrograman ini kan bukan perkara yang mudah ya teman-teman ya. Nah, hal ini juga dirasakan sama pengembang sistem operasi Unix 30 tahun yang lalu gitu. Akhirnya pada tahun 1989 tim pengembang protokol TCP/IP ini dari University of California ya, akhirnya mengembangkan Application Programming Interface atau API yang dinamakan soket gitu. Akhirnya soket inilah yang berhasil ditanamkan di Unix ya. Nah, ketika berhasil ditanamkan di Unix inilah secara de facto soket ini bisa diterima oleh banyak kalangan, terutama ya kalangan pengembang software. Nah, itu sekilas tentang soket ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke skema soket itu bagaimana gitu, biar teman-teman paham konsepnya ya. Nah, tentu saja soket ini ada dua sisi. Ada sisi klien, disebut soket klien, dan ada sisi server yang disebut soket server gitu. Proses awal soket ini akan melakukan inisialisasi. Dari sisi server melakukan inisialisasi, dari sisi soket klien juga melakukan inisialisasi gitu. Nah, kita fokus ke server dulu ya. Setelah inisialisasi, maka bagian server ini akan melakukan binding atau bind ya. Nah, yang dimaksud bind ini menyatukan antara IP address dengan portnya. Nah, ini yang dimaksud binding. Selesai binding, maka soket server itu sudah siap untuk menerima koneksi atau di sini istilahnya adalah listen. Listen itu kan mendengarkan ya. Berarti soket server ini akan mendengarkan kalau ada klien yang melakukan koneksi gitu. Nah, kita lanjutkan ke soket klien. Berarti soket klien bisa bisa mulai menyambungkan sekarang ya, atau bahasanya adalah connection established gitu ya. Nah, seandainya port yang dikirimkan dari klien itu sama dengan port yang ada di server, maka terjadilah proses persetujuan connection atau accept gitu ya. Jadi soket server menyetujui koneksi tersebut gitu. Nah, setelah connection berhasil dilakukan, maka bagian klien akhirnya bisa melakukan pengiriman data atau send data. Nah, tentu saja di bagian server akan diterima atau receive gitu ya. Nah, proses ini biasanya diistilahkan request gitu teman-teman. Nah, setelah soket server menerima data, maka selanjutnya di server ya ada proses sesuatu gitu ya. Server melakukan sesuatu atau do something gitu. Selesai melakukan sesuatu, nggak tahu tergantung kebutuhannya seperti apa, nanti bagian server ya akan mengirimkan balik ke klien. Nah, seperti ini. Ini diistilahkan respon. Begitu klien dapat respon dari server, maka ya sama saja nanti klien akan melakukan sesuatu juga gitu. Lakukan do something juga ya gitu. Itu dan seterusnya sampai nanti klien akan menutup koneksi atau close connection. Nah, proses
dari ini ya, dari sisi server ini ya, dari mulai accept sampai close ini akan dilakukan berulang-ulang selama kondisinya true gitu. Jadi nanti ada proses loop while true gitu ya, terus diulangi selama kondisinya benar. Nah itu teman-teman. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Baik, kita mulai dengan membuka Visual Studio Code dulu ya. Lalu kita open folder. Nah, kita bikin folder baru aja ya. Kita namakan soket ini ya. Kita oke aja. Nah, terus kita bikin file baru. Kita namakan client PY sama server PY gitu. Nah, kita sudah punya dua. Oke, kita fokus ke client dulu. Pertama kita import soketnya dulu ya. Ini. Kemudian kita bikin variabel IP address ke servernya dulu. Nanti kita pakai input aja ya. Nah, seperti ini. Terus kita bikin port ya. Ini sama, kita pakai input dulu. Caranya sama dengan yang atas tadi. Cuman jangan lupa ini untuk port ini kita setting sebagai angka gitu. Nah, seperti ini caranya ya. Oke, lanjut. Kita bikin variabel sok client. Nah, ini kita inisialisasi dari soket gitu. Nah, ini kita isi. Kita pakai AF inet, berarti IP versi 4. Kemudian kita tambahi, kita pakai sockstream, berarti kita pakai TCP ya. Ini caranya. Oke, selesai, kita lanjut. Kita setting connectionnya ya. Berarti kita ke IP address servernya sama portnya gitu. Oke. Kemudian kita definisikan requestnya. Kita pakai input aja lah biar enak ya. Nah, kayak gini. Oke, sudah selesai. Lalu ya sudah, tinggal siap dikirim ke server gitu. Perintah send kayak gini ya. Nah, jangan lupa di encode. Nah, selesai, berarti kita tinggal definisikan responnya dari server gitu. Nah, pakai fungsi receive ini ya. Kalau kita terima data ya sudah, tinggal kita kita tampilkan aja sih. Kayak print gini aja, sederhana ya. Nah, contoh kayak gini aja lah ya. Nah, jangan lupa di decode untuk tampil gitu, untuk menampilkan. Terus proses terakhir tinggal soketnya kita tutup. Jangan lupa simpan ya. Oke, ini bagian implementasi soket, ini IP ini, kemudian ini konfigurasinya, ini connect, ini ngirim ke server, ini terima dari server, dan ini menutup koneksi. Sudah, gitu aja sih. Oke, sekarang kita fokus ke servernya. Sama, langkah awal kita import dulu soketnya. Lalu kita definisikan hostnya. Kita pakai localhost saja ya, 127.0.0.1 ya. Terus portnya kita pakai 8080 aja lah ya. Nah, oke, selesai. Oke, kita inisialisasi dulu. Sama seperti tadi, kita definisikan AF inetnya pakai IP versi 4 ya, sama sockstream pakai TCP berarti ya. Kemudian set optionnya kita setting juga.
ini kita pakai sol socket sama reuse address nanti. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita binding gitu. Apa yang di binding? Hostnya atau IP-nya sama portnya gitu. Kalau sudah binding ya sudah tinggal listen aja. Nah, kayak gini aja sih. Nah, ini yang saya sebut looping tadi ya. Nah, kayak gini. Kita pakai while true aja. Nah, di dalam looping ini nanti kita accept connection-nya gitu, atau kita setujui connection dari klien. Nah, mendefinisikannya gini ya. Nah, gini aja. Nah, akhirnya kita bisa mendefinisikan request atau menerima permintaan dari klien. Ini aja sih caranya. Pakai fungsi receive itu ya. Nah, jangan lupa di decode ya. Oke. Coba kita tampilkan dulu ya. Diminta klien apa kita tampilkan ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah ya berarti tinggal kita kirim balik ke server atau kita ke klien ya. Kita respon ke klien gitu. Kita bikin gini aja lah ya. Terus requestnya tadi kita kirim balik ke klien. Udah, ini aja. Terus ini kita send, kita kirim balik ke klien. Jangan lupa di encode. Lalu koneksinya kita tutup. Ini kalau selesai looping, soket servernya kita tutup juga ya. Ini aja sih soket programming itu. Jangan lupa disimpan ya. Oke. Nah, ini kurang lebih prosesnya ya. Ini binding, ini listen. Ini bolehlah kita tambahi keterangan soket server ready gini aja lah ya. Oke. Ini accept ya. Ini send ke klien dengan kalimat begini ya. Ini connection close, ini soket servernya di close. Oke, saya kira cukup sih ini. Coba kita testing. Kita buka terminal. Ini biar enak, kita split aja ini. Nah, terus terminalnya juga kita split ya, biar bisa jalan dua-duanya ya. Nah, kita eksekusi yang klien dulu ya. Nah, caranya gini. Oke, sudah jalan ya. Terus server kita eksekusi juga. Loh, ada yang salah ini. Oh, parameternya ada yang kurang ini di bagian set OPT ini ya. Ini kita kasih angka 1 gini aja lah. Nah, kayak gini. Ini mintanya 3, tadi saya isi 2. Oke, kita simpan ulang terus kita jalankan lagi. Nah, sudah ready. Terus kita masukkan IP-nya localhost ya. Kayak gini. Kemudian portnya kita samakan 8080. Terus kita kirimkan sesuatu ke server. Contohnya gini ya. Nah, kan nyampe kan ya, nyampe ke server, kemudian server kirim balik. Cuma nih balasan server ini kalimatnya gimana ini? Ini balasan server, terus yang sebelah sini balasan server juga. Ya, ini aja yang kita ganti ya. Kita ganti ini dari server. Nah, gini aja sudah. Kita simpan. Terus ya kita restart ini. Di stop dulu ya, Ctrl C. Terus kita jalankan lagi. Ini kita jalankan juga. Masukkan IP. Portnya tadi. Kemudian kita kirim ke server. Halo Eko. Nah, kayak gini.
ya kan? Nah, ini balasannya dari server ke klien. Nah, tadi kita sudah praktek. Terus sekarang gini pertanyaannya, soket itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja sih? Nah, teman-teman tahu web server dan web browser kan ya? Kedua aplikasi ini sampai saat ini juga memanfaatkan soket untuk komunikasi datanya gitu. Nah, seandainya kita bikin web server sendiri, bisa nggak sih? Ya bisa gitu. Bisa ya. Hanya nanti pembuatan web server ini akan kita bahas lebih lanjut di video episode 3 gitu. Nah, untuk saat ini berarti saya rasa cukup. Berarti saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.